Alhamdulillah. Apa-apa lah udah dari situ. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita mulai aktivitas kita kembali setelah Hari Raya Idul Fitri, ditambah sebelumnya banyak halangan, antara lain ya saya operasi mata dua-duanya, tapi alhamdulillah sudah normal. Kajian kita hari ini At-Tarbiyah Ba'da Al-Wiladah, pendidikan anak setelah lahir. Nomor 1, anak hiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun, harta dan anak, zinatu hayati dunia, hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu as-sholihat, dan amal soleh, khairun inda rabbika, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, tawaban halawa khairon amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada orang yang tidak senang harta dan anak. Dan harta dan anak itu kedua-duanya hiasan. Ada orang yang punya harta tapi tidak punya anak. Ada juga orang yang punya anak juga tidak punya anak. Nah, kedua-duanya yang dicintai orang itu adalah tidak lebih baik dari amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa anak hiasan kehidupan dunia, zuyyina linnasi hubbu syahawat, telah dihias bagi manusia cinta syahwat, minan nisa, dari istri, wal banin, dan cinta terhadap anak, wal qanatir muqantarah, dan harta yang ditumpuk, minad dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wal khayl al musawwamah, dan kuda yang diberi ciri, wal an'am, dan binatang, wal harsi, dan tanaman. Ini diurut ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang diawali mencintainya kepada nisa sebelum anak. Kenapa kadang-kadang orang kalau sudah cinta kepada wanita itu lupa anak, makanya wanita didahulukan, lupa anak. Kemudian anak didahulukan daripada harta yang tertimbun, qanatir muqantarah. Biasanya kalau orang sudah cinta anak, harta apapun dia keluarkan demi anak.
Harta itu antara lain yang ditumpuk, yang disimpan biasanya min adahabi, ada berupa emas. Emas itu di dalam Al-Quran disebut dahab, emas. Arti asal dahab itu pergi. Kenapa emas pergi kemudian diartikan menjadi emas? Sebab emas biasanya resep pergi, indit-inditan. Kadang-kadang indit ke tempat penggadaian dan datang lagi, beli lagi, datang lagi. Kenapa emas disebut emas? Kenapa emas disebut dahab? Karena emas sok indit-inditan. Wal fiddah dan perak. Kalau perak itu diartikan adalah fadilah, kelebihan. Jadi selain daripada emas, ada lebih yang lain yang orang cintai tapi sebawa dari emas. Wal khoil musawwamah. Khoil musawwamah, kuda yang diberi tanda. Ini setelah harta. Kalau orang sudah kelebihan harta, maka dia mencari kendaraan, itu tumpakan. Maka khoil musawwamah itu kuda yang diberi tanda, artinya kuda istimewa. Kalau zaman sekarang, kalau orang sudah ternyata adalah mobil yang bagus. Nah, kalau orang sudah punya mobil bagus, biasanya mencari rasa cinta yang lain, hayang ngingu binatang. Akhirnya wal an'am, dia pergi ke kampung, lalu punya tanah, lalu ngurus ingot-ingot. Nah, setelah binatang, akhirnya ujung cinta manusia itu wal harsi, kepada tumbuhan, tanaman, pepelakan, koret-koret, diputak-petik gitu kan. Nah, setelah itu berakhirlah kecintaan manusia. Memang kalau kita lihat ujung-ujungnya orang-orang itu ternyata kecintaan ke kebun gitu. Ingin mencari tempat-tempat yang sejuk, yang dingin gitu kan. Nah, itulah kehiasan kehidupan dunia semua. Dari kamatul hayati dunia, itu kesenangan kehidupan dunia. Wallahu innahu husnul ma'ab, tapi di sisi Allah hakikatnya adalah tempat kembali yang sangat bagus. Artinya dari hiasan dunia itu semua tidak ada yang lebih bagus daripada pahala Allah lewat amal soleh. Kemudian selanjutnya, kelahiran anak merupakan kegembiraan. Kelahiran anak merupakan kegembiraan. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya keturunan, maka dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Lalu datanglah Jibril memberitahukan bahwa engkau akan punya turunan, yaitu yang penuh dengan kesabaran. Fabasyarnahu, lalu Jibril menggembirakan Ibrahim bigulamin halim, dengan anak yang amat sabar. Nah, karena di dalam ayat ini menggunakan fabasyarnahu, kami menggembirakannya, berarti kelahiran anak dalam pandangan Islam hakikatnya satu kegembiraan. Karena itu kelahiran mereka ditunggu-tunggu. Nah, kecuali
anak yang lahir lewat jalan yang tidak benar. Nah, selanjutnya pada halaman 38. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kalau pada halaman 7, fabasyarnahu, Allah menggembirakan Ibrahim, hu-nya ke Ibrahim. Nah, kalau ini fabasyarnaha, haknya ke Sarah. Nah, karena Nabi Ibrahim sudah terpenuhi keinginannya, yaitu lahirnya Ismail. Sementara Sarah kesepian, tidak punya anak, maka datanglah Jibril menggembirakan lagi. Fabasyarnaha, makanya pakai hak di sini kepada Sarah. Bisa kok dengan lahirnya Ishak. Wa min wara'i Ishak, nanti di belakang Ishak akan lahir Yakub, yaitu Nabi Yakub. Maka anak pertama dari Nabi Ibrahim Ismail dari Hajar. Anak kedua dari Nabi Ibrahim Ishak dari Sarah. Kemudian anak-anak yang lain dari Nabi Ibrahim ada 6 orang anak laki-laki. Dari istrinya yang ketiga, yaitu Qoturoh. Di antaranya dari yang 6 anak laki-laki itu adalah Madian. Wa ila Madiana akhahum Syuaibah. Dan kepada Madian kami utus saudara mereka yang bernama Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini keturunan Madian, dan Madian ini anak Nabi Ibrahim. Jadi semua anak Nabi Ibrahim berjumlah 8 anak laki-laki dari ketiga istri. Nabi Ibrahim menempatkannya dari ketiga istri itu lurus. Nah, lurus itu Sarah di Palestina, kemudian Qoturoh di tengah, di Aikah atau Tabuk kalau zaman Nabi Muhammad, kemudian Hajar di Mekah. Nah, sehingga dari ketiga istri Nabi Ibrahim ini adalah lurus itu dalam arti tidak tempatnya mutar. Jadi itu, nah gitu, sejajar. Sehingga kalau nengok istri teh gitu lurus gitu. Kalau muter kan dilatih lurus. Jadi Sarah di Palestina, kemudian Qoturoh di Tabuk, Aikah kalau zaman dulu, kalau zaman Nabi Muhammad Tabuk, Hajar di Mekah.
Jadi istrinya 3. Ya, Faturo di Tabuk, Hajar di Mekah, ditempatkannya oleh Ibrahim, kemudian Sarah di Palestina. Ya, sekarang Yahya. Nabi Yahya berusia 120 tahun. Dia pula belum punya keturunan. Lalu dia berdoa. Setelah berdoa, Jibril memberitahu akan lahir seorang anak yang bernama Yahya. Annallaha yubashiruka biyahya. Allah memberitahukan kepada engkau Muhammad, kepada engkau wahai Zakaria, biyahya, akan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Yahya belum lahir, tapi sudah diberitahu. Musaddiqan bi kalimati minallah. Nanti dia akan membenarkan kalimat Allah, wasayyidan, dan dia pun akan datang, yaitu menjadi ikutan wa khusuran wa nabiyan minas solihin. Dia akan menahan diri dari nabu dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang soleh. Nah, dari sini Allah menggunakan kalimat tafsir kepada Yahya, kepada Zakaria. Artinya sama, bahwa kelahiran anak merupakan satu kegembiraan. Sekarang, apa jenis-jenis pendidikan kepada anak itu? Pertama, tanggung jawab pendidikan keimanan. Mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah. Kedua, tanggung jawab pendidikan akhlak. Akhlak yang kedua, akhlak mulia. Al-mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan jasmani. Ini pendidikan jasmani, mengembangkan dan menyehatkan anak. Ini at-tarbiyah al-mas'uliyah al-jasmaniyah. Keempat, tanggung jawab pendidikan intelektual, kecerdasan. Ini kewajiban orang tua terhadap anak. Al-mas'uliyah at-tarbiyah al-aqliyah. Kemudian tanggung jawab pendidikan jiwa, ruh. Ini al-mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah. Berikutnya, tanggung jawab pendidikan sosial masyarakat. At-tarbiyah al-mas'uliyah al-istimaiyah. Lalu yang terakhir, tanggung jawab pendidikan seksual. Maksudnya ialah kedewasaan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kewajiban tua terhadap anak setelah anak lahir. Iman, akhlak, jasmani, kecerdasan, kejiwaan, sosial, lalu kedewasaan. Nah, setelah anak lahir, maka yang awal dilakukan oleh orang tua ialah menyusui anak. Setelah lahir, ini merupakan pendidikan nafsiyah dan jasmaniyah. Seorang ibu yang menyusui anaknya tanpa disadari itu sebenarnya sedang mendidik, sedang melakukan tarbiyah. Apa pendidikannya? Jiwa dan jasmani. Pendidikan jiwa membuat si bayi itu ketika dia menyusui pada ibunya tenang. Apa ciri tenangnya? Sampai meh nyusu ceri, keur disusuan jempek.
Nah, berarti dia tenang. Lalu menyusui itu adalah menyehatkan badannya. Menyehatkan badannya, karena itu pada menyusui terdapat dua pendidikan. Satu pendidikan jiwa dan yang kedua pendidikan jasmani. Nah, wal walidatu dan orang tua yurdina auladahunna wajib menyusui anak-anaknya. Ini kenapa wajib? Ya karena ya Allah memberikan rizki kepada orang tua itu untuk diberikan kepada anaknya, kecuali dalam keadaan tertentu. Makanya ASI lebih baik daripada susu sapi. Berapa lama menyusui itu? Haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. In aroda ayyutimma rado'ah, bagi orang yang ingin menyusuinya dengan sempurna. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalatu ummuhu, ibunya mengandung dia, kurhan dengan berat, wa wadu'atu kurha, dan juga melahirkannya pun juga dengan payah. Wa hamluhu, dia adalah mengandungnya, wa fisoluhu, dan menyusuinya, talatuna syahron, 30 bulan. Jadi Al-Quran menjelaskan mengandung dan menyusui jumlah lamanya 30 bulan. Setahun berapa bulan? 12. Kalau 30 bulan berarti 2,5 tahun. Kalau Taya tadi kan menyusuinya berapa tahun? 2 tahun. Kalau ini jadi ya ini adalah 30 bulan. 30 bulan berarti 2,5 tahun. Nah, bagaimana menggabungkan kedua ayat ini? Nah, intinya bahwa mengandung dan menyusui 30 bulan. Kalau di dalam rahim anak itu normal 9 bulan. 9 bulan berarti menyusuinya 21. Ya. Berarti 21. Kurang dari 30, kurang dari 2 tahun. Nah, sekarang kalau di dalam menyusuinya normal 2 tahun, berarti berapa bulan? Nah, kalau menyusuinya normal 2 tahun, berarti berapa bulan? 24 bulan. Nah, 24 bulan berarti usia kandungannya 6 bulan. Gitu. Jadi ini ilmu kedokteran ini, ilmu kedokteran. Anu pintar dokter itu. Nah, jadi Al-Quran telah menentukan mengandung dan menyusui itu 30 bulan. Nah, sekarang kalau yang normalnya mengandung 9 bulan, berarti menyusuinya kurang dari 2 tahun. Nah, ini ayat Al-Baqarah 233. Nah, sekarang kalau menyusuinya yang normal 20
4 bulan 2 tahun. Berarti yang kurangnya usia kandungan. Jadi hanya 6 bulan. 6 bulan dengan 24, jadi 30 bulan. Ini artinya menurut Quran, kalau bayi di dalam rahim sudah berusia 6 bulan, itu termasuk usia hidup. Tuh, makanya kalau kita lihat dokter, kalau terpaksa untuk mengeluarkan bayi operasi, 6 bulan itu sudah termasuk siap usia hidup. Tinggal saja nanti disempurnakan oleh menyusuinya yang normal 24 bulan. Nah, sekarang berikutnya, kalau tadi nomor 1, kewajiban orang tua itu adalah menyusui anak. Nomor 2, setelah anak lahir, kemudian orang tua melaksanakan kewajiban menyusui, terus berlangsung menyusui itu sampai dengan 7 hari. Maka ada kewajiban orang tua berikutnya, yaitu akekah, menggunduli dan memberi nama pada hari yang ke-7. Kullu gulamin, setiap anak, rohinatun, tertebus, bi aqiqatihi, karena akekahnya. Ini suka dipahami, bahkan suka dibingungkan. Apa yang dimaksud dengan tergade? Orang menggambarkannya seperti ngagadekeun emas, sehingga kalau muncan mencit akekah can ditebus emasna di pegadean kene. Padahal makna daripada tergade ini ialah setiap anak yang lahir itu sudah terkurung oleh setan-setan dari bangsa jin. Mereka sudah siap disesatkan oleh setan-setan dari bangsa jin itu. Maka untuk melepaskan daripada belenggu-belenggu itu, Allah memerintahkan untuk akikah. Itu mananya. Bukan masih keneh aya di Allah can katebus sehingga disembelih binatang, bukan. Bagaimana melepaskan gitu ya anak yang terbelenggu oleh setan-setan dari bangsa jin yang siap untuk menyesatkan anak itu. Karena begitu anak lahir itu setan-setan anakna bapak najim akina teh harus garumpul gitu. Itu kan harus diselamatkan. Nah itu maknanya. Mana tertebus itu. Nah ini tutbahu anhu yaumas sabihi, disembelih akikah pada hari yang ke-7, wa yuhlaku, dan digunduli, wa yusamma, dan diberi nama. Yuhlak itu digunduli, semua rambut tidak ada sisa. Itu namanya yuhlak. Sebab kalau digunting saeutik mah ngaranna yukos. Ya digunting mah yukos. Di sana digunting saeutik supaya aya tanda dipotong. Nah itu yukos namanya. Maka yang dimaksud kepada anak itu adalah digunduli seluruh rambut, wa yusamma, dan diberi nama. Nah, ini akikah ini mengandung nilai-nilai pendidikan.
Pertama, pendidikan imaniah lewat akekah, ini pendidikan keimanan. Kedua, lewat akekah ada pendidikan ijtimaiyah, sosial. Kenapa kita mesti melakukan akekah? Karena iman pada Allah. Ada apa pada akekah itu? Ada nilai sosial karena kita memberikan daging kepada orang-orang miskin. Karenanya pada akekah ialah usaha mendekatkan anak sejak dini kepada Allah. Kedua, kegembiraan dengan mampu melakukan syariat Allah. Ketiga, mempererat ikatan mahabbah, kecintaan di antara sesama masyarakat dengan lahirnya anak yang baru. Nah, karena itu Islam memerintahkan untuk menyembelih binatang. Nah, berkaitan dengan memberi nama adalah berilah nama yang baik. Akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan baguskan adab mereka. Jadi memberi nama itu ibadah. Memberi nama yang baik itu berarti menghormati, memuliakan anak. Jangan memberi nama asal kakuping. Asal kakuping. Kalau di daerah Subang kan resep kana golek. Mamatak ngaran budak teh aya cepot, aya udel. Nah, makanya memberi nama yang baik itu yang mengandung nilai doa. Nah, nama yang baik Abdullah dan Abdurrahman, hamba Allah, dan Abdurrahman hamba yang penuh kasih sayang dari Allah. Namun maknanya adalah mengkaitkan nama itu kepada sifat Allah. Itu maksudnya. Tidak semua orang ngarana Abdullah dan Abdurrahman. Karena yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bernama Abdullah dan Abdurrahman. Lalu semua namanya itu. Tapi maksudnya adalah mengkaitkan nama seseorang kepada sifat Allah. Bolehkah merubah nama? Nah, dalam Islam boleh merubah nama kalau isinya tidak baik. Seperti adalah orang yang bernama dulu di zaman Nabi Mudtoji. Mudtoji. Nah, Mudtoji itu artinya berbaring. Jadi orang namanya Mudtoji berarti berbaring terus. Namun di ulama berarti tumor. Nah, tukang sare. Nah, maka diganti namanya menjadi munbais, orang yang cekatan. Jadi boleh merubah nama. Lalu ada istri namanya Asyah. Asyah, ain jeung sod, bukan pakai sin, pakai sod. Asyah artinya wanita yang maksiat. Iya, kalau pakai sod jadi maksiat, bukan pakai sin. Kalau istri Nabi kan pakai sin. Asyah, Aisyah, kan? Aisyah. Kalau ini Asyah. Maka diganti oleh Nabi Rusda. Rusda yaitu wanita
yang mendapat petunjuk. Jadi rubah dari Asia menjadi Rusda. Makanya dalam Islam diajarkan memberi nama itu harus memiliki makna yang baik. Jangan sembarang memberi nama. Nah, apa dasar hukum khitan? Nah, dasar hukum khitan ini ada pada Al-Baqarah 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim. Dengan apa mengujinya? Bikalimatin, dengan perintah-perintah. Perintah tentang apa? Yang dimaksud perintah di sini berkaitan dengan kesucian, toharoh. Fatamahunna, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah itu. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kenapa Nabi Ibrahim diuji? Karena Allah ingin menjadikan Ibrahim sebagai imam. Nah, imam itu harus teruji. Nah, lalu dijelaskan bahwa perintah-perintah yang diujikan Allah kepada Nabi Ibrahim itu ada 10 toharoh. Ada 10 kesucian. Itu ada halaman 40. 1. Yang 10 kesucian yang diajarkan, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. 5 pada kepala dan 5 lagi pada badan. Yang 5 pada kepala, nomor 1, qasus syarib. Nabi Ibrahim diperintah untuk menggunting kumis. Menggunting kumis. Kumis pulang ngaroyong ka jalan ngaganggu nuliwat. 2. Madmadoh, berkumur. Nabi Ibrahim diperintah untuk membersihkan kotoran di dalam mulut. 3. Istinsyak. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghirup air ke dalam hidung, membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung. 4. Siwak. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membeningkan gigi. Siwak. Nomor 5. Farkuroksi. Farkuroksi. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membereskan rambut, nyisiran. Jadi rambut itu beres. 5 lagi yang ada pada bagian badan. Nomor 1 adalah memotong kuku, taklimul adfar. Nah, ini pada badan. 2. Halqul ana, menggunduli rambut kemaluan. Nomor 3, khitan. Nah, di sini adanya khitan itu tidak ada lafaz khusus di dalam Al-Quran kata khitan. Adanya pada Ibrahim akan dijadikan sebagai imam. Nomor 4, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Nomor 5, mencuci bekas kencing dan bekas berak dengan air. Nah, ini yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim. Makanya khitan termasuk pada ayat ini. Kalau kita mau mencari khitan di dalam Al-Quran, ada. Kalau kita mau mencari khitan pada hadis, ada hadisnya.
Tapi kalau kita mau mencari khitan pada Quran, tidak ada lafadznya. Yang khitan itu terkandung pada ayat ini, di mana Nabi Ibrahim akan diuji menjadi imam. Nah, pada masa Nabi Muhammad, 10 kesucian yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim itu dibagi 2. 5 masuk kepada wudu, yang 5 lagi masuk kepada toharoh, kesucian. Jadi kalau dalam Nabi Ibrahim 10-10-nya masuk pada kesucian. Kalau pada zaman Nabi Muhammad 5 diasupkan karena wudu, dan yang 5-nya lagi termasuk pada kesucian. Nah, yang termasuk kepada kesucian yang 5, khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk pada kesucian. Al-khitan, 1 khitanan. Jadi khitan itu termasuk toharoh. 2 istihdad. Istihdad itu memotong rambut kemaluan. 3 taklimul adfar, motong kuku. Jangan kukuna panjang jika tanduk domba, gitu. Wanatul ibti, mencabut bulu ketiak. Wakosus syarib, dan memotong asyarib, yaitu kumis. Berkaitan dengan istihdad, gitu kan? Ini yang disebut dengan Al-Qur'an. Kenapa pakai istihdad? Karena istihdad itu artinya menggunakan besi. Karena alat yang digunakan adalah dibuat dari besi, maka disebut saja istihdad. Nah, kemudian qassu asyarib, menggunting kumis. Ini menggunting kumis ini termasuk juga toharoh, bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan oleh orang lain. Yang penting adalah bersih. Hanya gitu kan? Apakah yang lebih afdal itu mencabutnya atau bersihnya? Maka kalau menurut Imam An-Nawawi, karena lapatnya mencabut, jadi nu afdol teh katanya dicabut, cabutan kan gila merenang. Nah gitu. Lalu yang lain berpandangan yang penting bersih. Maka karena toharoh, kalau kita mau mengikuti lapat jadi cabut. Tapi kalau kita mau mengisi-isi adalah yang penting bersih. Kemudian ada lagi berkaitan dengan natfu al-ibti ini, bisa dengan natfu dicabut, bisa juga dengan al-halku digondoli, dan juga menurut Imam An-Nawawi bisa juga dengan an-nuroh. An-nuroh itu artinya direral. Hanya tentu yang lebih penting adalah toharohnya. Nah, sama dengan qassus syarib, menggunting kumis, harus kumis itu dalam keadaan rapi. Nah, inilah sumber pendidikan terhadap anak, antara lain adalah khitan, itu tertuang di dalam Al-Quran. Selanjutnya nomor 3, halaman 41. Mendidik akhlak dan mengajarkan ilmu. Ini merupakan jenis pendidikan kholqiyah dan pendidikan akliyah. Pendidikan kholqiyah adalah pendidikan akhlak,
Pendidikan akliyah adalah pendidikan kecerdasan. Ini ada hadis Nabi, alimu auladakum, ajarkan ilmu pada anak-anakmu, wa ahlikum, dan ajarkan pula ilmu kepada anak-anakmu, al khaira, yang baik, wa adibuhum, dan didiklah mereka dengan akhlak mulia. Nah, ini pendidikan setelah lahir, akhlak dan ilmu. Nomor 4, belajar sholat. Nah, belajar sholat. Muru auladakum bis sholat, perintahkan anakmu untuk sholat. Wahum abna usab isnin, sementara anak itu berusia 7 tahun. Ternyata di dalam hadis lain tidak hanya sholat, termasuk saum. Saum, mengajarkan saum pada anak. Maka Rubaiyah, cara mengajarkan saum kepada anak itu, dia sahur ikut dengan orang tuanya, lalu siang hari diberi mainan, mainan lupa, supaya dia lupa pada makan. Lalu ketika dia lapar, dia diberi makan. Setelah diberi makan, lalu orang tuanya menyuruh lagi, saum lagi, gitu, sampai tamat. Nah, itu cara mengajarkan saum kepada anak kecil. Jadi diberi mainan supaya lupa terhadap makannya. Kemudian, nah, dipisahkan dari tempat tidurnya adalah pendidikan jinsiyat dan kholqiyat. Pendidikan jinsiyat ialah pendidikan kedewasaan, dan pendidikan kholqiyah adalah pendidikan akhlak. Wa idza balagatis as-sinin, apabila sampai pada usia 9 tahun si anak itu, ujila an firasihi, pisahkan dari tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian nomor 6. Nah, apabila masih nomor 5, apabila mereka berusia 10 tahun tidak sholat, maka pukul, tapi pukulnya pukul pendidikan. Wadribuhum alaiha, pukullah mereka itu, wahum abna'u ashrin, ketika anak berusia 10 tahun. Wa fariqu bainahum bil manaji'i, pisahkan dari tempat tidurnya. Tapi ini adalah pendidikan kedewasaan. Nah, selanjutnya pada nomor 6, mengawinkan anak. Ini adalah pendidikan orang tua terhadap anak. Faida balaghasit ta'asyarata, apabila sampai usia 16 tahun, jauh abuhu, lalu ibunya, bapaknya mengawinkan anak. Maka jika sudah mengawinkan, tamat, selesai pendidikan orang tua terhadap anak setelah anak itu lahir sampai mengawinkan. Nah, kalau sudah mengawinkan, nanti anak kita yang dikawinkan itu punya anak lagi. Lalu dia mendidik lagi. Nah, gitu. Nah, ketika kita melaksanakan tugas mengawinkan anak, inilah hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita, yang menurut hemat saya hadis ini harus
diterapkan oleh orang tua ketika mengawinkan anak, dan harus orang tua yang melakukan. Jangan yang melakukannya tukang hias. Sebab rata-rata anu mere nasihatnya tukang hias. Padahal menurut hadis Nabi harus langsung orang tuanya. Nah, kalimatnya gimana? Ini yang terakhir ini halaman 41, bisa dilihat. Qad adabtuka, sungguh aku telah mendidikmu wahai anakku, wa alamtuka, dan aku telah mengajarimu wahai anakku, wa ankahtuka, dan aku menikahkanmu. Nah, ini kan sampai menikahkanmu. Nah, wa a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, min fitnatika fid dunya, dari fitnahmu di dunia, wa adabika fil akhirah, dan adab di akhirat. Jadi hadis ini mengandung makna bahwa orang tua telah mendidik, orang tua telah memberi ilmu, orang tua hari ini menikahkan, maka aku titipkan engkau kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, bukan dititipkan kepada orang tua, bukan pula dititipkan kepada kakek dan neneknya, moal kuatin ngurus incu gitu kan, ngurus anak selama-lamanya, tapi yang mesti kita titipkan adalah kepada Allah. Nah, setelah itu selesai saja tugas kita sebagai orang tua terhadap anak setelah anak itulah lahir. Karena itu kalau kita lihat dari awal, coba tadi, nah halaman berapa tadi teh? 37. Halaman 32, mulai dari 32. Oh, qabla al-wiladah 37 ya? 37. Nah, halaman 37, pendidikan setelah lahir itu satu, diawali anak hiasan kehidupan dunia. Kedua, kelahiran anak merupakan kegembiraan. Belum ada pendidikan di sini. Kemudian jenis-jenis pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Satu, keimanan. Yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga, jasmani. Yang keempat, intelektual. Yang kelima, pendidikan jiwa. Yang keenam, sosial. Yang ketujuh, kedewasaan. Nah, setelah itu anak lahir, menyusui anak setelah lahir merupakan pendidikan. Ini adalah pendidikan nafsiyah, jiwa, dan jasmaniah. Kemudian akikah, menggunduli dan memberi nama pada hari yang ketujuh setelah anak itu lahir. Ini termasuk juga pendidikan keimanan dan pendidikan sosial. Kemudian selanjutnya adalah nomor 3, mendidik akhlak dan mengajarkan ilmu. Nah, ini langkah berikutnya setelah akikah. Lalu belajar ibadah. Ini langkah berikutnya setelah mendidik akhlak dan mengajar ilmu. Lalu dipisahkan dari tempat tidurnya. Ini adalah pendidikan kedewasaan. Kemudian mengawinkan anak juga adalah termasuk kepada pendidikan kedewasaan. Jadi sebelum kita mengawinkan anak, itu sebenarnya
pendidikan kita adalah belum selesai. Nah, belum selesai. Saya punya anak opat can karawin KB, berarti belum tamat pendidikannya. Malah menggeus karawin KB, kakara tamat pendidikan kita terhadap anak. Tinggal nanti, begitu kan ya? Jadi berbalik itu artinya ketika anak kecil orang tua yang mengurus dan yang mendidik, tapi ketika anak sudah dewasa itu hidup mandiri, ibunya dan bapaknya geus jadi lansia resti, orang tua bangka, maka jadi anak yang mengurus orang tua. Jadi berbalik seperti itu. Karena itu dalam doanya kan kama robbayani, nah itu robbirhamhuma, sayangilah kedua orang tua itu kama robbayani sogiro, seperti mereka keduanya adalah mengurus ketika dia masih kecil. Jadi berbalik gitu. Nah, berbalik. Kalau ketika anak kecil orang tua yang mengurus, kalau sudah dewasa orang tuanya jadi lansia, maka anak yang mengurus orang tua. Jadi berbalik. Begitu Quran menjelaskannya. Nah, itulah Bu. Silakan pertanyaan nanti, karena nanti akan masuk kepada pendidikan keluarga dalam Islam bagian yang keempat itu nanti. Mau nggak Bu Haji? Doa untuk orang tua kalau memberi tua pada waktu perkawinan. Iya, memang contoh nabinya begitu. Jadi cuman sayang gitu, saya suka katakan sebaiknya kita langsung membaca ini, satu jadi ibadah, kedua mengikuti sunnah Nabi. Tapi kadang-kadang yang memberikan wasiat itu ya tukang hias itu, padahal tukang hias tidak sejalan dengan ini. Karena masalahnya tukang hias tidak pernah mendidik, tukang hias tidak pernah memberi ilmu, tukang hias juga tidak menikahkan, tapi yang menikahkan kan orang tua. Jadi ini ada contoh Nabi, seharusnya ini menjadi menjadi acuan, menjadi kebiasaan di dalam kita menikahkan. Kalau orang tua karena tukang hias kan kadang-kadang kemana begitu kan ya, mau ngelantur gitu, tidak dari sini. Suka ada apa tukang hias teh aya dina nyawer gitu ya, ada dina sungkem begitu ya. Ada dalam sungkem, anak sungkem terhadap orang tua ya. Nah, ketika anak sungkem kepada orang tua, maka yang menuntunnya kan tukang hias. Nah, gitu. Ya lihat aja ketika sungkem Bu ya. Nah, jadi si anak sungkem kepada orang tua, kemudian dibimbing oleh tukang hias. Ya seharusnya orang tua yang langsung tanpa pakai tukang hias. Langsung saja begitu anak sungkem kepada orang tua mengatakan hadis ini. Tuh, anakku, engkau telah aku didik sejak kecil. Nah, anakku sudah aku sekolahkan, aku beri ilmu, sekarang kau sudah menjadi orang gitu. Dan hari ini aku nikahkan kamu sebagai kewajiban orang tua terhadap kau. Namun, gitu kan, aku titipkan kau itu kepada Allah dari fitnah dunia dan akhirat. Karena di dunia ini penuh dengan fitnah-fitnah itu, yang jika kita tidak selamat akan berhadap dengan adab akhirat. Jadi, kalau kita langsung yang mengatakan kepada anak ketika anak itu sungkem, itu berarti melaksanakan amaliyah Nabi. Seharusnya lain dibimbing ke tukang hias, nutu
Nu hoream ceuri ke kudu ceuri nanti. Dramatisir. Nah, harusnya ada gitu dalam Islam. Ya ini nih terakhir. Mangga Bu, mangga. Ya kan, mau nanya. Waduh, Bu dulu mangga. Tadi katanya bahwa akekah itu 7 hari, tapi kenyataan di masyarakat yang saya lihat ada yang 14, ada yang macam-macam. Malah saya pernah nenek-nenek udah tua kekah gitu. Jadi saya mikirin kan, dia orang tuanya dulu apa sih namanya nggak kekah, jadi katanya dia tergadai tadi seperti itu. Menurut saya apakah nggak sebaiknya kurban aja di sedekah bagaimana itu? Itu satu lagi Ustaz. Ini di luar itu ya. Jadi katanya kalau perempuan sudah menikah, dia itu harus patuh kepada suaminya. Jadi orang tuanya mah biar aja gitu. Sementara menurut saya kan anak itu sebelum nikah dihamilin, dididik di sekolah, di segala macamnya. Masa iya sih lebih nurut, sementara suaminya kan belum benar terus. Nah, Ustaz gimana cara Islam? Ya, Pak. Akekah itu memang ada hadis yang menjelaskan 7 hari. Lalu kelipatan 7, 14. Lalu kelipatan 7 lagi jadi 21. Nah, karena ada 7, ada 14, ada 14, ada 21. Di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan tarjih. Tarjih itu mencari mana yang lebih kuat. Karena yang lebih kuat menurut ilmu tarjih adalah 7, maka sebaiknya kita lakukan 7. Tapi tarjih itu tidak membatalkan yang lain 4 dan 21, karena tarjih itu hanya membandingkan mana sih di antara dua keterangan anu lebih kuat gitu. Ambillah yang kuat, lalu yang lemah dibiarkan. Beda dengan nasi mansu. Kalau nasi mansu mah mengambil yang ini, membuang yang itu. Kalau tarjih mah mengambil yang kuat, yang lemahnya dibiarkan. Kita tidak berani untuk menghilangkan. Nah, karena bukan Nabi yang menjelaskannya kan. Nah, kemudian sudah nenek-nenek tapi dia akekah. Nah, ini memahami dari hadis yang tadi, yaitu akekah untuk menebus dari godaan setan itu. Nah, takut saya belum diakekahi, berarti adalah saya masih belum tertebus. Kembali pada asal bahwa akekah itu kewajiban orang tua terhadap anak di dalam mendidik. Jadi pendidikan orang tua terhadap anak itu tarbiyah ini. Bukan akekah itu kewajiban seseorang terhadap dirinya. Nah, karena itu sekalipun misalnya dia belum diakekahi, maka yang bertanggung jawab bukan diri kita, tapi yang bertanggung jawab adalah orang tua. Kalau orang tua tidak tahu, dimaafkan Allah. Kalau dia tahu, tidak melaksanakan, itu yang dipertanggungjawabkan. Gitu. Makanya cukup tidak usah akekah kalau kita sudah lansia, karena itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Yang satu lagi itu apa, Bu? Oh iya. Ya, wanita yang nikah adalah dia punya kewajiban. Kewajibannya sebagai istri yaitu qonitatun, tunduk dan taat. Hafidotun lil ghaib, menjaga diri ketika suami
Tidak ada ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima hafidhallah. Fasolihatu, itu kan ya. Wanita solihah itu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Sebagaimana Allah telah menjaga dirinya. Nah, jadi kepada ketaatan terhadap suami bagi seorang istri adalah kewajiban. Tapi dia tidak melepaskan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Hanya kewajiban terhadap suami itu didahulukan. Gitu. Tapi tidak lepas. Nah, tentu bagaimana suami itu kan kadang benar, kadang-kadang tidak. Ya, maka muncullah hadis Nabi, ad-dororu la doror wala diror. Jangan memadorotkan diri dan jangan memadorotkan orang lain. Nah, muncullah kaidah ad-doror yujalu. Maka kemadorotan itu harus dihilangkan. Ternyata suami itu membawa kemadorotan. Kalau suami memadorotan, kemadorotan harus dihilangkan. Dalam bagian ini berarti kita tidak taat dan tunduk kepada suami jika suami itu adalah membawa madorot. Makanya ada keterangan boleh bagi istri fashun nikah. Fashun nikah itu memutuskan tali pernikahan dengan suami jika suami itu membawa doror, membawa kerugian, membawa kecelakaan di dalam hidup, boleh. Nah, jadi tidak selalu tunduk, tapi bagian mana bagi seorang istri tunduk terhadap suami. Bagaimana memutuskan pernikahannya? Balik ke mas kawinnya. Mas kawin yang telah diberikan oleh suami kepada kita, kembalikan. Dengan dikembalikan, putus pernikahan. Mana mas kawinnya? Diinjem, can dibayar. Nah, hasil itu nah. Mengabu, maaf. Terima kasih Pak Ustadz. Ini di sini tadi dijelasin mengenai menikahkan anak dengan usia 16 tahun. Yeah. Nah ini di Indonesia ini perintah ini 19 tahun, jadi kalau 17, 18 itu masih di bawah umur dan tidak akan diberi surat nikah atau apa. Apakah KUA memang terus nggak akan memberi surat nikah? Karena ada urusannya dengan anak nanti untuk akte kelahiran segala macam. Gimana itu tentang? Di dalam Al-Quran ada 3 fase perkembangan jiwa. Pertama, fase kanak-kanak, tiplan. Yang kedua, fase dewasa, asudah. Dan yang ketiga, fase lansia, ardalil umur. Nah, fase anak-anak itu dari 0 tahun sampai 14. Lalu fase asudah dibagi 2, dari 14 sampai 16 ini masa bulughah, masa balik. Lalu dari 16 sampai 40 tahun ini yang disebut dengan masa syabab, kematangan. Jadi masanya itu dari 16-40 kematangannya. Nah, nanti dari 40 sampai dengan tidak terbatas, ini yang disebut dengan fase lansia. Jadi karena itu sudah dipandang dewasa menurut Al-Quran, andai kata usia 16 tahun. Kemudian dijabarkan oleh KUA demi maslahah mursalah. Kalau tadi adalah
maslahah mu'tabaroh. Yang disebut masalah mu'tabaroh itu kemaslahatan nu aya dalilna. Nah, sedangkan maslahah mursalah kemaslahatan nu dalilna teu aya. Terus dijabarkeun deui. Kira-kira diurang mah gitu ya. Diurang mah mungkin usia pas deh 19 20. Nah, bolehkah itu masalah mursalah? Boleh. Boleh. Nah, tapi kalaupun mau melaksanakan yang ada dalilnya juga boleh gitu. Boleh. Jadi boleh dilihat dengan kondisi. Yang seperti itu namanya masalah mursalah. Kemaslahatan bagi orang banyak tapi dalilna teu aya. Tapi lamun kemaslahatan bagi orang banyak dalilna aya nu kitu ngaranna mu'tabaroh nu diperhatikeun ku Quran jeung hadis. Mu'tabaroh. Mengapa? Masih seputar dengan pernikahan. Saya baca tadi di situ 16 tahun sudah boleh dinikahkan ya. Nikahkan. Berarti orang tua lepas tanggung jawab sudah ya Pak. Kan sama Ustaz sudah dijelaskan. Saya mau bertanya bagaimana kami sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak sendiri lah ya begitu ya. Yang sampai umur 40 atau 50 belum menikah, tanggung jawabnya tuh gimana Pak? Apakah tetap di orang tua atau bagaimana? Ya, kewajiban kita sudah melalui tahapan-tahapan. Karena kan kewajiban orang itu banyak ya tadi ya. Dari mulai begitu lahir, menyusui, akikah dan yang lain. Tinggal satu tahapan lagi, menikahkan. Tapi tanggung jawab menikahkan itu di sana bukan berarti maknanya siap duit sakabehna dijamin, bukan begitu. Tapi memberi motivasi, memberi dorongan kepada anak yang mungkin anak sudah usia 40 tahun, sudah bekerja, hidupnya sudah mapan, cuma nikahnya belum. Terus didorong, diberi motivasi, dan juga diberi semangat atau dicarikan. Nah, itu tarbiyah juga. Kewajiban orang tua. Orang tua harus ada itu. Jangan dibiarkan. Nah, jangan dibiarkan, didorong, diberi motivasi. Jadi tarbiyahnya mendorong. Urusan ekonomi mah sudah mapan. Gitu. Tapi kalau misalnya ekonominya belum ada, nah juga berarti sedikit banyak tarbiyahnya di samping memberi motivasi juga menjadikan materinya. Tapi kalau materinya sudah cukup, berarti tinggal memberi motivasinya. Jadi tidak ada kewajiban kita, jadi tidak mutlak kewajiban kita. Katakanlah kalau anak kan kita suka kasih uang jajan. Iya, enggak. Kalau umur segitu mah enggak ya. Itu pendidikannya modelnya model lain. Motivasi, memberi semangat. Sebab kadang-kadang kan lama-kelamaan kalau ada keenakan dan jadi takut gitu. Ada laki-laki tidak mau menikah karena takut oleh istri gitu. Ada juga wanita juga takut gitu. Nah, menghilangkan rasa itu termasuk juga pendidikan. Mangga Bu. Itu tadi melanjutkan mengenai mendorong atau memberikan motivasi supaya mau menikah. Nah, ini permasalahannya kan kalau sering berdiskusi terus itu kadang-kadang bisa bertentangan. Nah, apakah dengan kalau sudah bertentangan itu apakah kita sudah stop aja sampai di situ, akhirnya diserahkan kepada yang bersangkutan, kepada anaknya. Enggak, bukan berarti karena terus bisa jadi istilahnya bentrok. Nah, kalau itu gimana Pak Ustaz? Apakah itu kita boleh kalau begitu bentrok ya stop aja? Kita harus ada usaha. Ya. Harus ada upaya. Sehingga jika kita ada usaha dan ada upaya, tanggung jawab kita sudah melaksanakan gitu. Harus ada upaya. Jangan sampai tidak ada upaya. Kalau tidak ada upaya berarti tidak melaksanakan perintah. Mengapa?
bilang maharnya mesti dikembalikan. Dalam waktu berapa lama itu mengharkan? Itu dari hak perempuan. Mengembalikan. Ya, kan hak perempuan itu menerima mas kawin. Sekarang dia sudah menerima mas kawin itu. Nah sekarang suami itu melakukan perbuatan doror, merugikan. Lalu ingin si istri itu melepaskan diri dari suami karena melakukan doror. Tapi si suami kadang-kadang tidak mau mencerai. Ya, tidak mau mencerai. Nah, dia tidak mau mencerai karena mungkin masih ada harapan. Tapi kalau dilanjutkan juga bagi istri akan membuat doror, maka ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya kembalikan. Mas kawinnya. Ya, mas kawinnya. Kalau berupa uang, tapi uangnya sudah habis gimana? Kayak yang nilainya, ya berarti kalau uang dulu berenang uang model apa, tapi nilainya kan tetap sama ya. Iya. Kalau mas kawinnya nggak berupa barang, karena kadang-kadang anak-anak muda sekarang karena ketidaktahuannya mau kelihatan keren, mas kawinnya Quran, kumaha eta teh. Terus ribut sama kembalikannya kemana? Iya, intinya bahwa kalau mas kawin dengan seperangkat Quran gitu kan ya, itu kita mengembalikannya juga karena itu adalah bacaan kitab suci gitu ya. Di zaman Nabi ada mas kawin dengan sandal, materi juga berupaya. Ada juga mas kawin dengan membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran tidak dengan Quran, tapi ya jadi jawaztukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kawinkan kau kepada dia dengan mas kawin ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Nah kalau ngajar ngaji kan juga sulit mengembalikan. Nah maka caranya ada bentuk lain yang disebut dengan khulu. Khulu. Ada tolak, ada talak, ada khulu. Khulu, bukan khulu ini. Nah, kalau tolak adalah keinginan suami, lalu dia memutuskan pernikahan. Kalau khulu ialah keinginan istri gitu, ya, untuk memutuskan pernikahan karena adanya doror. Jadi di antara yakhulu itu kalau ada mahar tinggal balikin mas kawinnya, tapi tidak berarti kalau mas kawin tidak ada maka tidak ada memutuskan, sebab mas kawin itu hanya bagian saja dari hulu itu. Intinya di atasnya hulu ke bawahnya model-model hulu itu mengembalikan mas kawin. Tapi bisa juga hulu itu lewat hakim. Sekalipun mas kawinnya tidak ada, suami begini, lalu dia menitipkannya kepada hakim, nanti hakim yang melakukan. Nah, sekalipun mas kawin tidak dikembalikan, itu namanya hulu. Oke, saya mengerti. Tapi kalau soal ini kejadian yang bukan apa-apa, Ustaz, saya pernah ketemulah dengan kasus ini. Mungkin juga Ustaz tahu lah ya. Itu bagaimana? Karena kan dia mengatakan bahwa mas kawinnya itu tadi Quran, bacaan Quran. Jadi kan nggak bisa cerai sampai sekarang, nggak bisa cerai Ustaz. Kan ada puluh tadi. Ya. Nggak bisa. Ada puluh. Jadi karena dengan Al-Quran itu, Al-Quran tidak berupa materi yang dikembalikan, maka ada yang disebut dengan hulu.
Harus ke pengadilan agama. Iya, beri hulu ya, dengan hulu. Tapi sudah ke Pak Miftah Farid loh Pak. Tetap ke Pak Miftah Farid. Nggak tahu yang lainnya. Nggak bisa, kasus itu nggak bisa. Karena nggak bisa dikembalikan. Sampai hari ini. Cerai atau itu mah ngambang ya. Gimana kalau misalkan nikah pakai wali hakim sedangkan orang tuanya masih ada, itu sah atau tidak? Ada hadis yang jelas itu mah. Hadisnya begini, ayyuma mra'atin nakahat, wanita mana saja yang nikah bigwari idni waliha, tanpa izin walinya, panikahuha batilun, maka nikahnya batal. Tapi kalau orang tuanya memberi mandat ke Ya, kalau memberi mandat artinya ada izin. ya itu. Kalau ada izin boleh. Ini mah wali ada, tapi tidak dianggap pakai wali hakim. Itu Suka diserahkan ke hakim gitu, dia tidak mampu menikahkan anaknya. Tapi udah izin. iya. Kalau udah izinnya boleh. Bigwari idni yang tidak boleh itu. Tanpa seizin, tanpa ridho. Tapi kalau begini, saya mengawinkan anak saya dan saya wakilkan kepada hakim. Itu artinya izinnya. Itu mau boleh. Bu. Tadi kan bayi lahir itu seluruh setan Ya, berkumpul. Terus kan ada doanya lagi besar kalimat kata itu kan apa maksudnya itu untuk Ya itu. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Nah, doa ini bersumber dari Nabi Ibrahim. Ketika Ismail lahir, baca itu. Ketika Ishak lahir, baca lagi itu. Lalu diteruskan oleh Rasulullah. Oleh Rasul, ketika anak Nabi lahir, termasuk cucu Nabi Asad dan Husain, Nabi membaca doa itu. Nah, setelah doa itu, oleh Nabi diajarkan kepada umatnya, apabila orang melahirkan, dia harus berdoa kepada Allah, itu dari godaan setan. Nah, terus akhirnya orang yang menengok pun juga berdoa itu. Tapi intinya yang melahirkan. Intinya yang berdoa itu yang melahirkan. Jadi nggak ada yang diazani itu nggak ada ya. Yang mana Bu? Yang diazani balik bayi lahir. Oh, enggak. Ya, belum ada yang ada. A'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Itu ada di Quran ya, di hadis. Ada di hadis. Nah, itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Kepada zaman Nabi Muhammad, Nabi mendoakan cucunya Hasan Husain. Lalu diajarkan kepada umatnya. Lalu umatnya yang melahirkan diperintahkan untuk membaca doa itu. Adapun yang menengok, begitu. Jika membaca doa itu adalah ibadah, sama dengan kita mendoakan orang lain. Jadi ibadah. Mengaku mah. Iya. Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu ialah sunnah yang ditekankan. Nah, tapi kalau tidak mampu karena sunat, berarti tidak usah dilakukan. Kalau memang membuat payah. Namun kan masih bisa melakukan yang lain. Menggunduli bisa kan? Memberi nama yang bagus bisa, tapi untuk menyembelih kambing ini yang nggak bisa. Artinya dia melakukan sebagian kewajiban
dia terhadap Allah, tapi dalam bidang-bidang yang dia berat, dia tidak bisa melakukan itu. Itu nggak apa-apa. Karena Bu? Pakai ayam itu bisa ya? Kalau nggak mampu, Iya. kalau nggak mampu nggak boleh. Ya. Kalau pakai ayam syukuran saja itu ya. Misalkan orang tua udah cerai, Hmm. anaknya nikah kan tidak tahu misalnya keadaan ayahnya ya, terus nikah aja. Nah itu gimana saja? Iya. Kalau memang orang tuanya ada, ya, lalu dia nikah dengan wali hakim tanpa izin orang tua, berarti nikahnya batal. Nah, kalau memang tidak ada izin orang tua. Nah, yang kedua ini dia mau nikah, tapi orang tuanya tidak ada, tidak tahu di mana adanya. Tuh. Kalau mau izin orang tua, dia tidak tahu di mana orang tuanya. Itu yang disebut dengan mafkud. Mafkud itu si orang tua dipandang hilang. Nah, karena dia tidak ada, si anak tidak tahu di mana orang tua itu ada. Itu mafkud namanya. Nah, orang mafkud itu ada dua teori bagi orang hilang itu. Dia dipandang hidup atau mati melihat dari teman-temannya yang seusia dia, apa masih hidup atau mati. Kalau yang seusia dia sudah meninggal, maka itu dipandang mati. Tapi kalau orang yang seusia dia masih ada yang hidup, maka dia dipandang hidup. Itu orang mafkud. Yang kedua, orang mafkud itu diserahkan ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan orang mafkud itu. Nah, apakah hakim akan memutuskan dia hidup atau mati? Nah, atau hakim akan menikahkan atau tidak? Nanti hakim akan melihat dari sisi maslahat dan madarat. Jika tidak dinikahkan kemafsadatan yang lebih besar, berarti nanti hakim akan mengambil maslahat yang lebih besar. Sebab teorinya kan begitu. Apabila askala ala nadir, sulit bagi seorang peneliti hukum apakah halal atau haram, falyandur ila mafsadatihi wa maslahatihi. Lihatlah maslahat dan madaratnya. Jika maslahat lebih besar, ya diambil, yaitu mafsadat yang lebih besar ditinggalkan. Jadi bisa dengan menggunakan teori mafkud, bisa juga dengan bagaimana keputusan hakim. Tapi kalau kasusnya setelah nikah baru menemukan orang tuanya, nah itu harus balik lagi nikah. Tidak, karena ada hakim itu akan memutuskan sesuatu berdasarkan hasil ijtihadnya. Karena itu ada sebuah teori di dalam fikih, al-ijtihad layan kudu bil ijtihad. Maka ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad. Tidak mesti, karena ijtihad pertama yang ditentukan oleh hakim itu kan lalu dibatalkan karena adanya yang kedua. Tetap saja itu dipandang sah. Al-ijtihad layan kudu bil ijtihad. Seperti gini. Kalau kita sholat isya di malam hari, ketika malam itu gelap, rakaat pertama kita beristihad ke sana, tapi rakaat kedua berpikir, kiblat bukan ke sini,
lalu ke sini, lalu rakaat ketiga kiblat rasanya bukan ke sini, lalu ke sini, lalu keempat baru berpikir bahwa kiblat itu ke sini. Akhirnya 4 rakaat 4 arah, maka rakaat pertama itu tidak batal, dilanjut saja. Itu yang disebut dengan al-istihad layan kudu fil istihad. Ada teori begini yang bagus. Seorang wanita yang baru nikah dengan seorang laki-laki dengan komplit surat nikahnya, lalu si laki-laki itu pergi keluar, katakan ke luar negeri, 1-2 tahun dia memberi kabar, lama-kelamaan dia tidak memberi kabar. Apakah dia hidup atau mati karena tidak ada kabar itu. Akhirnya ada laki-laki lain yang menginginkan pada si perempuan itu. Lalu dia berpikir, nampaknya suami saya yang pertama udah hilang, tidak ada, maka dia nikah dengan laki-laki yang kedua ini. Nah, setelah kalau udah dianggap mati, ternyata yang dianggap mati itu muncul dari datang. Nah, setelah dia datang, nah dia kan mengatakan, saya mau ke istri saya. Kamu siapa? Saya adalah istrinya ini. Gitu. Kan satu perempuan 2 suami. Nah, akhirnya ini tidak bisa diputuskan kecuali pakai teorinya yang disebut dengan istishab. Nah, istishab itu memberlakukan hukum yang lama berlaku terus sampai sekarang sepanjang tidak ada yang merubah. Nah, sedangkan laki-laki yang dipandang hilang itu dia nikah sah berdasarkan surat nikah, dan tidak ada yang membatalkan surat nikah. Nah, yang dia miliki karena batalnya surat nikah itu dengan surat cerai, maka hakim memutuskannya memberlakukan hukum yang lama berlaku sampai sekarang karena tidak ada yang berubah. Maka si perempuan itu istrinya lagi suaminya kepada yang pertama. Nah, suami yang kedua ini adalah mesti pergi. Ya, itu teori. Ya. Ya, itu di kita. Mau di Indonesia kan begitu. Pak Ustaz, teori tadi apakah itu ikut teori sertifikat tanah itu? Itu berarti yang betul, sama. Nah, itu apa? Bukan teori sertifikat tanah. Sertifikat tanah berteori kepada itu. Dan semua tidak hanya sertifikat tanah. Yang seperti orang ditagih utang. Nah, utang. Kamu udah bayar? Udah. Belum ada bayar. Udah. Lalu bayar? Belum. Udah. Lalu dia memperlihatkan bukti pembayaran. Nah, berarti teorinya ada bukti. Maka memberlakukan hukum ini berlaku sampai sekarang bahwa dia telah membayar karena tidak ada yang membatalkan, tidak ada abon yang menyatakan dia masih berutang. Nah, kalau saya mau rinci, tapi tong pusingnya punya. Nah, saya jelaskan dari awal. Sumber hukum itu 3. Quran, Sunnah, Ijtihad. Ya. Ijtihad ini ada 2. Ada ijtihad di masa sahabat, yaitu ijma dan qiyas. Lalu ada lagi ijtihad di masa imam madhab,
yang 4. Nah ini banyak teorinya, teori sehatnya. Teori sehatnya 1, istishab. Istishab itu yang tadi, memberlakukan hukum yang lama, berlaku sampai sekarang karena tidak ada yang merubah. Sama sertifikat, orang mengaku ini tanah saya, lalu ini tanah saya. Ternyata sertifikatnya ini punya. Nah, maka yang diberlakukan yang lama karena tidak ada yang merubah sertifikat ini. Itu namanya istishab. Yang kedua, Anda sebut maslahah mursalah. Ini hasil ciptaan Imam Madzhab yang 4 itu. Nah, masalah mursalah itu ialah satu teori yang menyatakan bahwa kemaslahatan itu dipentingkan oleh umum, sekalipun tidak ada di dalam Quran, karena agama diturunkan untuk menciptakan kemaslahatan. Contoh, pajak. Kalau kita mau mencari dalil pajak, dalam Quran tidak ada. Tapi pajak bermaslahat untuk orang banyak. Maka mengadakan pajak itu adalah ibadah. Ibadah. 3. Satu daroi. Kalau satu daroi ialah menyumbat jalan yang haram akan muncul. Nah, menyumbat, menghalangi jalan yang haram yang akan muncul. Nah, ini tadinya mubah, tapi akan lahir nanti yang haram. Misalnya, mengontrakkan rumah halal. Halal kan? Tapi mengontrakkan rumah kepada pabrik minuman keras atau narkoba, maka dengan mengontrakkan rumah ini mengakibatkan yang haram jadi ramai. Maka ini harus disumbat, harus dihalangi. Maka caranya tidak boleh mengontrakkan rumah kepada orang yang pabrik minuman keras atau narkoba. Kalau awalnya nggak tahu, kalau tidak tahu mah dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang. Nah, gitu. Udah berapa? 3, 2. 1 istishab, 2 masalah mursalah, 3 satu daroi. 4 istihsan. Istihsan itu mengambil sesuatu karena di sana ada kebaikan. Ada 2 hukum. 2 hukum. Yang satu ini, yang satu ini. Kita mengambil hukum ini. Kenapa? Karena di sini ada nilai baik. Misalnya, melihat wanita yang bukan muhrim, asalnya haram. Tuh. Lalu, ketika melamar, diperintahkan untuk melihat. Kalau di sini haram, kalau di sini perintah untuk melihat. Karena ada 2 hukum. Kita ambil yang ini. Ketika melamar, kita melihat, padahal belum menjadi istri kita, maka menjadi boleh. Kenapa? Karena di sana ada nilai baik. Nilai baiknya untuk mendorong agar cepat menikahinya. Nah, contoh yang sederhana gampang sini. Yang saya mengajar ibu-ibu di majelis taklim Raudoh itu, Ibu Ina tidak boleh memanggil laki-laki. Harus semuanya mubalighah perempuan. Kenapa? Karena bukan muhrim. Tapi tidak semua orang bisa terhadap sesuatu. Sementara yang mesti diambil dalam dunia pendidikan adalah keilmuan. Maka dipanggillah laki-laki.
Tuh, dilihat dari sisi keilmuannya. Maka mengambil ini, gitu kan, itu namanya istihsan. Karena ada nilai baiknya. Kalau hukum awalnya emang nggak boleh. Perempuan. Tapi dalam masalah muamalah ada nilai istihsannya, maka menjadi boleh. Semacam melamar yang tadi. Kemudian ada lagi uruf. Istihad itu uruf. Uruf itu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Baik menurut akal, agama tidak melarang. Seperti setelah Idul Fitri kan meningkatkan suhu silaturahmi. Padahal tidak ada perintah untuk itu. Bahwa setelah Idul Fitri harus meningkatkan suhu silaturahmi. Tapi Idul Fitri silaturahmi mengandung nilai baik di sana. Jadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang setelah Idul Fitri itu seperti silaturahmi, akal memandang baik, agama tidak melarang. Maka istihadnya berarti silaturahmi setelah Idul Fitri boleh dan ibadah. Itu istihad. Ayaknya anu lain akan bisilir. Saya tertarik dengan keterangan Ustadz macam-macam ini. Karena saya mau tanya Ustadz, ini ibu gak terpikirkan. Ini yang sekarang lagi rame itu adalah tentang LGBT itu. Gimana Ustadz? Kan udah jelas enggak ya, terus pemerintah kenapa kok ada mendiamkan, malah di DPR ada undang-undang. Jadi saya suka mengikuti tuh diskusi dengan majelis ulama segala macam. Bingung saya kenapa ya Pak kok tidak berani tegas, Pak Mahfud MD tegas Pak. Ya, tapi yang lainnya belum. Nah ini kan hukum apa Pak yang dipakai dari yang Bapak tadi terangkan? Mungkin ada kaitan. Kalau dilihat dari sisi hukum, maka yang namanya liwat itu bercampur dengan sejenis itu sama yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, di zaman Nabi Lut maksudnya. Jadi yang terjadi di zaman Nabi Lut sehingga Nabi Lut ini diutus kepada orang liwat. Liwat itu ya orang yang bercampur sejenis, sehingga nabinya disebut Lut gitu. Nah ini mah bukan istihad yang seperti ini mah. Da eta mah geus jelas hadisnya. Geus jelas ayat harus bukan istihad lagi. Jadi Quran, Sunnah gitu kan ya, sumber hukum itu baru istihad. Jadi jangan dulu ngacelok ke istihad, cokot heula Quran Sunnahnya, eta mah geus aya, tinggal ngalaksanakeun. Betul Ustaz, kan semua agama melarang itu. Ya karena saya sekolah di Katolik, jadi saya ngerti semua agama melarang itu. Tapi kenapa kok DPR itu sampai bisa menciptakan undang-undang itu, pecahan itu? Ya gitu lah. Iwas wisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi memang setan manusia. Setan yang terus kita mendorong untuk memunculkan itu dari orang yang berkepentingan, tapi aman di dunia, ya. Tapi tidak aman di ya kita yang tadi itu idza ra'aitumul munkara, jika kamu melihat sesuatu kemungkaran, al yubayyir biadi. Kalau kita punya kekuasaan dalam satu jabatan, maka kekuasaan itu yang dipakai. Kekuasaan. Itu ya Pak Mahfud kan, Iya. cara dia jelaskan. Ya. Wa ilam yastati wabilisani. Kalau tidak bisa karena kita tidak punya kekuasaan, ya kita ngomonglah sesama kita teman yang lain. Oh ternyata setelah teman juga mendukung yang lain, tapi kolbi, ya kita berperang sama sini dari keadaan iman sekalipun dipandang paling lemah karena kita tidak punya kebijakan.
Jadi ada tahapan yang ditunjukkan agama, bagaimana kalau kemungkaran itu ternyata muncul dan kita tidak punya kekuatan. Caranya ini begini-begini sehingga kita terlepas. Kita berobat kepada dokter, misalkan saya berobat ke dokter laki-laki, apakah termasuk kepada istisan? Kalau kita berobat kepada dokter wanita, berobat kepada dokter laki-laki, itu mah tidak termasuk kepada jenis istisan. Nah, kenapa? Karena di sana ada nas khusus yang berkaitan itu yang disebut dengan kelompok darurat. Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterpaksaan membolehkan yang terlarang. Jadi pada awalnya wanita harus berobat kepada dokter wanita, tapi tidak semua wanita ahli di bidangnya. Maka dalam keadaan darurat itu maka menjadi boleh, tapi tidak merubah hukum. Hanya bagi orang itu saja tidak berdosa, sedangkan hukumnya tetap tidak boleh. Jadi itu mah masuknya kepada kelompok darurat. Nasnya ada paman dituro gorobagin wala adin pala ismalai. Bagi orang yang terpaksa dengan tidak berharap dan tidak mau mengulangi, maka tidak ada dosa bagi dia. Karena dia mau pergi ke dokter laki-laki itu bukan berharap dalam dirinya, saya mau ke dokter laki-laki yang itu karena itu dulu bekas pacar saya. Nah, kalau begitu menjadi dosa. Tapi kenapa saya ke sana? Karena memang ada dia bidang ahli di bidangnya. Kembali. Mangga, terus ada? Masih ada satu lagi, Mak. Oh gitu. Ya, di dalam kitab Sayyid Sabiq memang ada hadis yang menjelaskan tentang khitanul mar'ah, khitan bagi wanita. Pertama dilihat dari sisi hadis itu ternyata lemah, doib. Karena lemah maka sebaiknya jangan dipakai. Maka di zaman Nabi pun khitan adalah bagi laki-laki. Zaman Nabi Ibrahim pun juga sama. Ustaz, tapi katanya kalau nggak dihitan, saya pernah dengar ya. Dari satu ormas besar, dari pimpinan besar, katanya perempuan kalau nggak dihitan, maaf nih, ngomongnya ada sedikit gimana. Nantinya perempuan itu jadi ada yang dibuang lah di sedikit gitu. Kalau nggak dihitan, katanya dia liar gitu, Ustaz. Dia kayaknya agak banyak. Iya. Ya, kalau kita lihat dari sisi hadis tadi, memang hadisnya lemah. Lalu dilihat dari sisi bahwa wanita itu kalau tidak dihitan maka ada dampak negatif misalnya. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini berarti di luar daripada konteks hadis itu. Kalau dilihat dari sisi konteks hadis itu, maka kita harus melihatnya dari sisi manfaat dan madarat. Kalau kemanfaatannya lebih besar, berarti agama membolehkan. Kalau mafsadatnya lebih besar, maka agama melarang. Tuh. Namun tujuan daripada khitan itu adalah toharoh, kesucian, sehingga laki-laki kalau dihitan dia tidak susah membersihkan itunya kelaminnya itu dari kotoran-kotoran ketika dia kencing. Yaitu di luar itu pun nanti. Artinya kalau misalnya ada unsur manfaat dan madarat, akhirnya lari kepada istihad. Tapi kalau dilihat dari sisi nas, memang ada hadisnya tentang khitan itu. Nah, sekapu. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.